doakan sehingga kita bisa mendapatkan ilmu dan mendapatkan hidayah, inayah, karomah. Pokoknya malam hari ini kita siap menerima materi, menerima ilmunya semuanya. Nah, kepada Kak Mira, tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan. Makasih Kak Gelis, Masya Allah. Baik, saya sapa semuanya ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minat sama'i takunu lana indalil awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, bang kakak semuanya. Masya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah. Ya, saya menyapa dulu dari Kota Lombok ini ya. Sekarang sedang berada di Lombok. Kebetulan lagi dapat amanah dakwah di sini dari hari Jumat sampai besok. Nggak minta Kak, tulis yang betul. Ke Gili Trawangan. Nah, besok lanjut dakwah ke Gili Trawangan, kemudian pulang hari Selasa atau Rabu. Nanti Jumat terbang lagi ke Bogor buat dakwah kembali di sana. Masya Allah, senang sekali waktu Kak Glis bilang, Kak, bisa nggak sharing sharing dengan jemaah-jemaah umroh Glis nih, seperti itu ya. Kapan? Hari Minggu. Saya tahu nih sebenarnya hari Minggu ini saya ngisi dari pagi sampai sore dan tahu tuh segimana energi yang harus dikeluarkan. Tapi energi Kak Gelis membuat energi saya bertambah, ya kan? Jadi sehingga, oh ya udah, ayo hari Minggu malam Senin Insya Allah bisa dengan Bismillah. Jadi alhamdulillah malam hari ini bisa share dengan ayah bunda semuanya. Masya Allah. Ya, terima kasih backsoundnya Kakak Gelis. Boleh dikecilin dikit lagi backsound ya. Sedikit dikecilin. Iya, biar nggak gedean backsound dari suara saya. Baik, ayah bunda semuanya, sebelum saya mulai, saya pengen kita me time bareng-bareng dulu boleh? Kita me time sama-sama boleh ya, ayah bunda ya? Baik, Bismillah ya. Saya ambil posisi ayah bunda senyaman mungkin. Saya ngajak kita me time sama Allah malam hari ini. Ya, kita ngerasa berduaan aja sama Allah. Mungkin selama ini isi me time kita, isi berduaan kita sama Allah hanya berdoa minta, 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 minta ini, minta rezeki, minta utang lunas, minta bisa umroh, minta bisa umrohkan orang tua dan lain-lain. Tapi ya malam hari ini saya pengen ngajakin ayah bunda untuk me time berduaan saja sama Allah, ngerasain Allah tuh hadir. Kan Nurul ditutup pintunya. Yang apa sih ini sih? Baik, boleh matiin dulu suara-suara ininya biar fokus ke saya. Izin. Jadi yang mic-nya hidup boleh dimatiin dulu supaya nggak masuk suara lainnya. Ya, Bismillah ya. Kita awali dengan istighfar yuk. Astagfirullahaladzim. Suara saya hilang? Suara saya aman? Jelas. Oke, alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita baca Al-Fatihah sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah ya Rabbi.
Engkau pilih kami malam hari ini untuk bisa berada di Zoom ini, ya Allah. Engkau izinkan tubuh kami, telinga kami masih bisa mendengar, mata kami masih bisa melihat, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Engkau izinkan kami bisa mengikuti Zoom malam hari ini. Mungkin banyak orang yang sudah menerima informasi Zoom ini. Tapi Engkau pilih tubuh hamba. Engkau pilih hati hamba untuk ada di sini. Ayah Bunda, saya mohon posisinya dalam posisi berdoa. Tidak ada yang dalam posisi santai. Kita sedang berdoa sama Allah. Ya, bukan dalam posisi kayak cuma dengerin saya ngomong. Tapi kita posisi berdoa. Kita sedang ngerasa berdoa sama Allah. Karena saya sendiri tangan di dalam posisi berdoa sama Allah saat ini. Bismillah ya. Biar terasa hikmatnya, biar terasa khusyuknya. Rasakan memang benar-benar ayah bunda lagi ngobrol sama Allah. Lagi bicara sama Allah. Bukan sekedar dengerin Zoom ini. Kalau boleh bisa pejamkan matanya. Rasakan cuman saya yang bicara. Ya Allah, ya Rabbi. Maaf ya Allah. Kalau kadang hati ini masih saja lalai. Terima kasih ya Allah. Dalam kelalaian diri ini, hal yang paling hamba syukuri adalah Engkau masih tutup aib kami ya Allah. Engkau masih tutup aib hamba dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Allah. Ya Allah, terkadang aib ini kami tutup pakai topeng kami sendiri ya Rabb. Kami so hebat, kami merasa paling pintar, kami merasa paling baik. Ya Allah, kami tutup kebodohan kami, kekurangan kami dengan kesombongan kami ya Allah. Ampun ya Allah, terlalu tebal topeng yang kami pakai. Terkadang capek ya Allah, capek untuk pura-pura hebat di hadapan manusia. Capek ya Allah, untuk terlihat hebat di hadapan hamba-hamba-Mu. Sehingga akhirnya kami harus berhutang. Sehingga terkadang ya Allah, kami harus menghalalkan cara kesana kemari hanya agar terlihat hebat. Ampun ya Allah, minta ampun padamu ya Rabb. Karena itu malam hari ini ya Allah, karena itu malam hari ini hamba kakak boleh sebut namanya dalam lirihnya, boleh sambil tepuk dadanya pelan-pelan. Karena itu hamba Mira ya Allah, malam hari ini pulang ya Allah. Hamba balik kepadamu ya Allah. Mira pulang ya Allah, sebut namanya masing-masing ya. Mira balik ya Allah ke Engkau ya Rabb. Maaf ya Allah. Maaf mainnya kelamaan. Maaf mainnya kejauhan ya Allah. Sampai lupa jalan pulang. Sampai lupa jalan pulang ya Allah. Maaf ya Allah. Kami sering tinggalkan Engkau. Bukan Engkau yang tinggalin kami ya Allah, tapi kami yang kejauhan mainnya. Sehingga kami tinggalin Engkau jauh sekali ya Allah. Dan malam hari ini hamba pengen bilang, hamba pulang kembali kepadamu ya Allah. Baju kami compang-camping, kotor ya Allah. Karena kami yang tidak pulang-pulang, tidak mandi, tidak bersih-bersih. Kami pulang bawa masalah ya Allah. Masalah yang kami belum tidak bisa menyelesaikannya dengan cara kami ya Allah.
Ya Allah, ya Rabbi. Allahumma hamna bil Quran. Allahumma hamna bil Quran. Tolong warnai lisan kami, ya Allah, dengan Al-Quran. Tolong warnai hati kami, ya Allah, dengan Al-Quran. Jangan biarkan Al-Quran cuma kami baca, ya Allah. Tapi bantu kami untuk bisa mengamalkannya. Bantu kami untuk benar-benar menjadikannya petunjuk, ya Allah. Dari mulai kami bangun tidur sampai kami tidur kembali. Bantu kami untuk hidup dengan menghidupi Al-Quran dalam kehidupan kami, ya Rabb. Mohon kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, terima kasih udah kirim orang-orang baik dalam hidup kami. Kirim pasangan, kirim sahabat, orang tua, guru, siapapun, ya Allah, yang udah baik banget sama kami. Engkau pilih tubuh ini, hati ini, untuk bicara padamu dan menantikan Engkau yang bicara pada kami. Malam hari ini kami meminta, ya Allah, boleh ya kan, ya Allah, tolong tuntun hati kami agar kami tidak jauh lagi berjalan. Tolong genggam tangan kami, ya Allah, agar kami bisa kembali pulang saat kami berjalan jauh dari ini. La Allah wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah. Kenapa saya mengawalinya dengan doa dan me time sama Allah? Nah, terkadang tanpa kita sadari, setiap hari itu kita berdoa cuma nuntut aja sama Allah. Kita nggak sadari bahwa sebenarnya kitalah yang ninggalin Allah, jauh dari Allah. Kita marah saat doa kita tidak dikabulkan. Sekarang saya mau tanya, boleh balas? Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah tenang ruh jiwa ya. Boleh jawab pakai chat saja. Siapa di sini yang tidak punya masalah? Ada? Jawab pakai chat ya saja. Ada yang tidak punya masalah? Semua punya masalah ya. Oke, pertanyaan saya kedua. Siapa di sini yang tidak buat dosa? Nggak usah kan seumur hidup. Saya mau bilang seminggu terakhir ini aja. Ada yang seminggu terakhir ini nggak punya dosa? 2 hari terakhir ini nggak punya dosa? 1 hari terakhir? Bahkan hari ini pun kita nggak berani percaya diri untuk bilang kita nggak punya dosa kan? Tanpa kita sadari masalah itu bersumber dari segala dosa-dosa kita. Apa yang menyebabkan kita berdosa ya Bunda? Yang menyebabkan kita berdosa adalah satu, karena kita tidak taat kepada Allah. Apa yang menyebabkan pertolongan Allah itu belum datang sampai hari ini ketika kita punya masalah? Karena ketidaktaatan kita kepada Allah. Dari mana jawabannya? Dari surah At-Tolak ayat 2-3 yang kita kenal dengan ayat 1000 dinar. Di situ Allah bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal kepadaku, maka aku akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa yang bertawakal kepadaku, maka aku akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi, apa yang menyebabkan jalan keluar itu tidak datang? Ternyata adalah
dosa-dosa kita, ketidaktawakalan kita kepada Allah. Suara saya jelas sampai di sini? Jelas ya? Alhamdulillah. Kak Gelis, slide-nya udah ada Kak Gelis? Oke, baik. Ada beberapa slide yang ingin saya sampaikan ke ayah bunda semuanya. Slide ini hanya sekedar penghantar nantinya. Intinya malam hari ini saya pengen kita semuanya kembali ke Allah, kembali ke Quran. Karena tidak ada masalah yang selesai sebelum kita kembali ke Allah dan kembali ke Quran. Oke, kita lihat dulu video ini ya. Boleh diputar Kak Grace. Silakan. Suaranya keluar? Suaranya belum keluar ya? Mungkin boleh dibantu suaranya? Bisa? Oke. Boleh diulang Kak Gelis? Diulang dari awal? Baru tersenyum lah. Diulang dari awal boleh? Ini udah cukup sedikit. Udah, hari suaranya. Suaranya kecil ya, Des? 453. Istighfar, sungguh-sungguh hari ini baru tersenyumlah dan mulai lagi. Di mana ada cinta seperti aku. Quran surah Al-Insyiqaq ayat 6. Sesungguhnya kamu akan berjalan menuju Tuhanmu dan kamu akan menemuinya. Sinsai, hidup adalah perjalanan. Adalah mengingat arah. Ajarkan Macet-macet ya videonya. Kalau macet-macet nggak apa-apa diterusin. Kita langsung ke slide selanjutnya aja, Kak Gelis boleh? Videonya macet-macet. Apa-apa. Ini salah satu saudara kita yang selama ini dia merasakan masalah yang luar biasa. Merasakan dia baca Quran tapi tidak memahami. Ya nggak apa-apa, boleh diteruskan, dilewati aja, Kak Gelis. Videonya boleh dilewati saja. Kita lanjut ke slide saja. Nah, ternyata ketika beliau terlalu lama meninggalkan, beliau baca Quran tapi tidak memahami isi Quran, itu juga bisa membuat kita jauh dari Allah. Cuman baca aja. Kita membaca saja. Siapa di sini? Saya mau tanya sama ayah bunda. Sebelum kita bicara Quran, saya mau tanya, sebesar apa cinta kita kepada Allah? Ayah bunda, ayah bunda, yang harus dipahami adalah Allah yang kasih kita masalah itu adalah Allah yang sama yang kasih kita nikmat selama ini. Jadi kalau Allah bisa kasih kita nikmat, Allah bisa kasih kita masalah. Kalau Allah bisa kasih kita masalah, Allah juga bisa kasih kita nikmat. Pokoknya semuanya bisa. Ya kan? Tapi pertanyaannya, apa yang membuat Allah kasih kita masalah? Dan apa alasan Allah untuk kasih kita nikmat? Ternyata cinta kita kepada Allah yang menentukan itu semuanya. Sebesar apa cinta kita kepada Allah. Allah itu menciptakan langit tanpa tiang saja bisa. Allah merubah segalanya itu bisa. Apalagi cuma merubah
apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Boleh next, selanjutnya silahkan. Biasanya udah bisa. Lanjut. Nah, sebesar apa cinta kita kepada Quran? Ayah bunda kita tahu, Quran itu luar biasa. Ya kan? Coba saya tanya, seistimewa apa Al-Quran? Ayah bunda, Pak, sadari dan pahami seistimewa apakah Al-Quran itu? Al-Quran itu seistimewa apa? Al-Quran itu keistimewaan saya tanya. Malam turunnya Al-Quran menjadi malam yang istimewa, yaitu malam Dzul Quran. Iya kan? Kemudian bulan turunnya Al-Quran menjadi bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Malaikat yang menerima amanah untuk menyampaikan Quran itu menjadi pemimpin jenderalnya para malaikat. Siapa dia? Malaikat Jibril. Kemudian manusia, hamba Allah yang menjadi hamba paling istimewa yang menerima wahyu Quran adalah Rasulullah SAW. Sekarang saya mau tanya, ayah bunda, semulia apa Quran? Saya mau tanya dulu nih sama bunda-bunda semuanya. Kertas itu akan jadi kertas itu hanya kertas biasa. Tapi ketika kertas itu ditempeli dengan ayat Al-Quran, menjadi kertas yang mulia nggak? Ada nggak yang berani menyobek kertas yang ada ayat Qurannya? Nggak ada kan? Nggak ada orang mau menyobek kalau itu ada ayat Qurannya. Kalau itu ditempeli ayat Quran, tidak ada yang mau merobek, tidak ada yang mau merusak. Sekarang kalau kita, hati kita ditempeli sama Al-Quran, siapa yang berani merusak hati kita? Siapa yang berani merusak hidup kita? Tidak ada yang berani merusak hidup dan hati kita ketika diri kita ditempeli oleh Al-Quran. Ayah bunda, Al-Quran itu jadi wasilah merubah semua peradaban. Ketika Al-Quran diturunkan Allah di muka bumi ini, waktu itu pada saat zaman-zaman itu adalah zaman yang dimana LGBT merajalela, zaman dimana orang tidak peduli dengan anak, dengan istri, dengan semuanya. Ketika Al-Quran dihadirkan, maka semuanya berubah. Adab itu jadi berubah. Jadi kalau semua dunia bisa dirubah oleh Allah dengan hadirnya Al-Quran, apalagi cuma hidup kita, apalagi cuma masalah kita. Gampang untuk Allah rubah. Asal kita benar-benar mencintai Al-Quran. Di mana bukti kita cinta kepada Al-Quran? Saya tanya, boleh slide selanjutnya? Sebesar apa cinta kita kepada Al-Quran? Mau tes sebesar apa cinta kita kepada Al-Quran? Di sini dia. Bisa dijawab. Pernah nggak hati kita benar-benar bergetar ketika sedang membaca Al-Quran? Pernah Kak Mira, tapi sekali-sekali. Mungkin pernah pas baca, pas lagi masalah berat-beratnya itu hati kita bergetar gitu. Atau dengerin orang baca Al-Quran, hati kita bergetar, terus kita menangis. Tapi nggak selalu. Tidak selalu tangan kita gemetaran ketika membuka ayat Quran. Tidak selalu hati kita bergetar ketika membaca Al-Quran. Tidak selalu. Iya kan? Boleh slide selanjutnya? Saya back sama. Oke, boleh slide selanjutnya kakak?
Oke, sudah dengar ya. Tadi mic saya mati, dimatiin sama hostnya, jadi nggak bisa ngomong. Nah, pertanyaan kedua dari saya, pertanyaan selanjutnya dari saya kepada ayah bunda. Apakah selama ini kita selalu bisa nih? Ayah bunda kan tahu nih, terkadang pada saat kita buka Al-Quran, terkadang kita juga baca artinya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa selalu memaknai arti dalam Al-Quran? Tidak semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu bisa kita maknai. Bisa kita artikan dengan versinya kita. Kenapa? Karena salah tadabur, salah arti, salah juga nanti prakteknya dalam hidup kita. Bunda tahu praktek yang paling mengerikan tadabur, yang paling mengerikan ditadaburi ayat Quran, salah satunya adalah isi Al-Quran yang isinya menikahlah kamu dengan sejenismu. Maksudnya apa di dalam Al-Quran? Manusia sama manusia, hewan sama hewan, tumbuhan sama tumbuhan. Tapi ayat itu dipleseti oleh kaum LGBT. Jadi katanya sejenis berarti perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Udah salah. Nah, ketika kita tidak bisa memaknai, itu dia bahayanya. Jadi terkadang, oh kita harus tanya nih sama ustadz atau ustazah. Masalahnya tidak semua ustadz dan ustazah standby 24 jam untuk kita tanyakan. Tidak semua ustadz atau ustazah standby. Jadi kadang kita harus nanya dulu, kita harus ini dulu, aduh siapa ya yang bisa memaknai, ini saya lagi dapat ayat bagus, tapi saya bingung memaknainya seperti apa. Itu yang terjadi. Makanya kita pengen nggak bisa setiap hari. Sementara kita tahu dalam Al-Quran itu adalah tuntunan. Al-Quran itu adalah petunjuk. Ya kan? Buku petunjuk kita adalah Al-Quran. Bunda-bunda beli handphone dapat buku petunjuk nggak? Beli elektronik, mesin cuci dapat buku petunjuk nggak? Dapat. Kalau misalnya nggak tahu cara ngidupin mesin cucinya, buka buku petunjuknya. Ketika mesin cuci error, buka buku petunjuknya. Tapi manusia itu cuma mesin cuci yang tugasnya cuma mencuci baju. Manusia itu banyak sekali yang diurusnya. Bahkan yang bukan urusan dia pun dia urus. Tetangganya dia urus. Semuanya dia urus. Artis yang nggak dia kenal pun dia urus. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah error. Manusia error apa? Dia mulai buat dosa. Dia mulai bohong itu bagi dia ringan. Ya kan? Menggibah itu bagi dia ringan. Bukan dosa yang besar-besar sekali. Gampang. Semuanya dia gampang. Ya, sampai akhirnya tadi saya bilang dia jalannya kejauhan, dikasih masalah sama Allah, pengen balik, bingung caranya bagaimana. Inilah kenapa kita perlu minta tuntun sama Allah. Lewat apa? Lewat Al-Quran. Semua petunjuk, semua tuntunan ada dalam Al-Quran ya Bunda. Tapi tadi tidak semua di antara kita bisa memaknai maksud ayatnya setiap kita baca untuk diri kita. Baik, selanjutnya. Silakan. Nah, ketika kita tidak bisa, ketika kita belum tentu bisa memaknai arti. Sekarang saya mau tanya lagi, satu pertanyaan lagi. Ayah Bunda, saya mau tanya nih, depan saya ada Bunda Fitrian Mempawah. Ya Bunda, Assalamualaikum Bunda. Nah, nggak apa-apa Bunda, nggak usah dihidupin mic-nya, nggak apa-apa. Saya nyapa aja. Bunda, kalau misalnya Bunda di rumah sama suami cukup ngangguk, kalau iya di rumah sama suami. Bunda, kalau suami berada di sebelah Bunda, misalnya Bunda pengen ngobrol sama suami dan suami berada di sebelah Bunda, harus kita panggil atau Bunda bisa pakai telepati? Harus dipanggil kan? Bisa Bunda cuma tatap suami begini terus bilang, mau ngomong apa? Cuma natap doang? Nggak bisa. Harus diomongin. Harus disampaikan. Iya kan? Nah, caranya gimana? Bunda toel tuh suami ya. Bunda panggil tuh ya.
Bunda mau ngomong, tadi Bunda ikut Zoom. Zoomnya tentang kembali ke Quran, menghidupkan Quran. Oh iya, bagaimana Zoomnya cerita? Atau ya, gimana kerjanya hari ini? Ya, gimana tadi di jalan? Ya, gimana? Kita bertanya, suami menjawab. Kita bertanya, suami menjawab. Tapi diakatkan dulu, kita mau bertanya, kita mau ngomong. Sekarang sering nggak terkadang kita ngomong sama suami kita, dia tidak peduli atau dia menanggapnya sambil main handphone. Sering kan? Kita ngomong, ya, ini Bunda mau nanya, iya apa? Ya dengerin dulu Bunda. Iya dengerin nih. Taruh dulu handphonenya. Iya iya, ayah dengar. Sering nggak itu terjadi? Sering. Kita pun sebagai orang tua sering begitu. Anak kita ngomong, kita sibuk sama handphone. Dengan atau tanpa kita sadari, kita pun sering melakukan hal itu. Jadi ketika kita mau ngobrol sama seseorang harus ngapain? Anak kita kadang sampai bilang ini, Bunda, dengerin dulu adek, adek ini ngomong sama Bunda. Iya, iya, nak, apa-apa-apa. Itulah yang terjadi. Ketika kita tidak dengerin anak kita ngomong. Dan akhirnya, apa yang harus kita sampaikan kepada orang yang mau kita ajak bicara? Ya, mau ngomong nih. Nah, untuk suami kita yang sayang sama kita, cinta sama kita, itu aja belum tentu dengerin kita pada saat kita ngomong. Ya kan? Tapi ada satu zat yang selalu ready. 24 jam, 3.600 detik. Siap mendengarkan untuk kita bicara. Siap mendengarkan, duduk. Bukan duduk ya. Maksudnya mendengarkan kita untuk bicara padanya. Tapi terkadang kita yang tidak mau ngajak Allah itu bicara sama kita. Isi doa kita adalah keluhan semuanya. Habis ngeluh minta. Enak nggak kalau ayah bunda ketemu dengan orang yang dia hanya minta dan ngeluh tanpa pernah mengucapkan terima kasih, tanpa pernah melakukan misalnya ngambil hati kita nyuci piring rumah kita kah, atau kita punya anak yang pulang sekolah dia langsung susun bajunya, dia cuci piring habis makan, dia sholat, semua pekerjaan rumah dia kerjakan tanpa diperintah. Kemudian kalau tiba-tiba dia bilang seperti ini, Bunda, boleh nggak kakak minta dibelikan sepatu buat olahraga? Karena selama ini dia sudah bekerja, bantu ayah bunda, mau nggak pengen beliinnya? Mau kan? Karena dia sudah melakukan yang terbaik. Nah, begitu juga Allah. Ketika kita sudah hanya mengucapkan terima kasih. Kenapa tadi saya awali kita me time? Saya pengen ayah bunda fokus pada saat me time. Tidak ada yang duduk santai. Tidak ada yang begini. Tidak ada yang begini. Kenapa? Karena kita lagi ngobrol sama Allah. Kita lagi ngobrol sama yang punya dunia. Masa kita ngomong sama pejabat aja duduk rapi? Duduk rapi. Tapi kita sendiri tidak duduk, tidak mau ngobrol sama Allah dalam keadaan duduk, tenang, diem, hormat, memuliakan. Gitu. Ya, baik. Selanjutnya, silakan. Next. Ini tadi ada yang masuk, ada yang keluar dari 80, sisa 60. Saya cuma bisa sampaikan. Yang mau kita bahas ini Quran. Yang mau kita bahas ini tentang Allah. Saya atau Kak Gelis nggak pernah bisa paksa hidayah itu sampai. Karena hidayah itu milik Allah. Kalaupun ada yang keluar, saya cuma bisa tetap prasangka baik. Mungkin, mungkin dia sedang tidak butuh untuk ngobrol sama. Seperti itu. Ya. Sekarang pernah nggak kita benar-benar ngajak Allah bicara pada kita? Seperti tadi. Kita bicara, tapi isinya nggak. Tadi saya ngajak ayah bunda untuk apa? Untuk ngucapin terima kasih dulu sama Allah. Sekarang saya tanya, siapa yang berani malam hari ini dibuka aibnya? Ada? Mau aibnya dibuka ya bunda? Aib yang bahkan suami kita pun tidak tahu? Nggak mau kan? Kenapa?
Karena kita memang butuh ditutup sama Allah aib-aib kita. Baik, selanjutnya silakan, Kak. Tahukah bahwa Allah itu dekat dan selalu ada untuk kita? Tahu Kak Mira, saya tahu Allah itu dekat. Tapi pernahkah kita menunjukkan bahwa kita selalu dalam pantauan Allah? Sikap yang menunjukkan bahwa kita dalam pantauan Allah. Belum tentu. Ya kan? Oke, lanjut lagi. Silakan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ini dia. Tadi yang keluar-keluar saya sangat menyayangkan. Saya berharap beliau masuk lagi. Kenapa? Saat ini kita sedang berlari ke Allah. Allah bilang, barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepak. Dan barang siapa datang kepadaku berjalan, maka aku akan datangnya dengan berlari. Lari Allah datang ke kita ketika kita benar-benar ngejar Allah. Oke, next. Selanjutnya, jadi malam hari ini kita berlari mengejar Allah. Saya kejar waktu aja ya, karena waktu saya cuma 1 jam nih. Sekarang saya pengen ngajak. Siapa di sini ayah bunda yang pengen merasakan praktek ngobrol sama Allah? Tapi sebelum saya ngajak ayah bunda untuk praktek ngobrol sama Allah, sebelum saya ngajak, coba saya kasih waktu dulu ayah bunda buat tuliskan. Tuliskan 3 masalah terbesarnya malam hari ini. Boleh di handphonenya, boleh di kertas, atau boleh dipikirkan. Boleh dimuhasabahkan, boleh dimitainkan. Apa masalah terbesarnya malam hari ini? Apa masalahnya yang pengen Allah selesaikan? Silakan. Saya kasih waktu 3 menit buat memikirkan masalahnya. Di depan saya ini ada Bunda Eni, Bunda Fatin, Bunda Fitriani, Bunda Gita. Nah, Bunda yang Ibu kenal karena namanya iPhone, saya nggak tahu namanya siapa. Ya, ada Jihan, Bapak Karjono. Tapi kalau backsoundnya ada ini enak banget ya. Tapi backsoundnya lagi nggak hidup ya. Sudah, sudah tahu 2 atau 3 masalahnya. Tidak perlu dituliskan di Zoom ini. Cukup antara Bunda dan Allah yang tahu. Karena saya juga nggak mau buka masalahnya apa. Masya Allah. Amin, amin. Amin, amin. Saya doain ya Bunda. Semoga Allah kabulkan pertanyaan Bunda. Baik. Boleh yang saya cuma bisa pilih 2 orang saja untuk mewakili semua yang hadir malam hari ini buat dapat jawaban dari Allah dari semua permasalahannya. Kalau memang ada, silakan raise hand dan harus hidup, harus on cam. Kalau off cam saya tidak bisa terima. Raise hand, silakan raise hand saja. Ada kode raise hand di situ. Ada? Ada raise hand? Silakan yang ada gambar tangan tuh Bunda. Itu ayah kayaknya itu, bukan bunda. Oh iya, baik. Oh iya, eh Abang Faris ya, sama Kak Karini. Saya awali dengan perempuan dulu ya, boleh ya? Dengan Karininya dulu ya. Oke, baik. Semuanya ikutin saya ya. Kita doa bareng-bareng mau. Saya mau ngajak ayah bunda seperti tadi, kakak yang tadi, buat ngobrol sama Allah pakai tools namanya The Living Quran. Isinya adalah 100 ayat Quran pilihan. Ya, jadi Bismillah. Malam hari ini kita minta Allah bicara sama kita langsung praktek ya untuk bicara.
Dan boleh nanti kalau mau sambil buka Qurannya silakan. Mau nyamakan benar nggak surah dan ayatnya. Ya, baik kita mulai dari Kak Rini. Di luar juga musik banget. Ya, ikuti saya ya. Kita doa bareng-bareng ya. Iya. Kita doa sama-sama. Semuanya boleh ikutin saya berdoa. Karena ini kita mewakili semuanya juga. Tadi yang anak sakit, utang belum lunas, dan lain-lain. Ya, ikuti saya Kak Rini. Iya, iya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Ya Allah, Allah, tuntun hamba malam hari ini ya Rabb. tuntun hamba malam hari ini ya Allah. Berikan hamba petunjuk ya Allah. beri Berikan hamba petunjuk ya Allah. Atas semua permasalahan hamba. Atas semua permasalahan yang ada pada diriku ya Allah. Apa yang harus hamba lakukan ya Allah. apa Apa yang yang harus saya lakukan ya Allah. Hadir ya Allah. hadir ya Allah. Hamba ingin engkau bicara pada hamba. Hamba ingin Engkau bicara Ya, Lewat lewat ayat-ayat Quran-Mu ya Allah. ayat-ayat Quran-Mu ya Allah. Bismillah. Saya ambil ayat Quran yang ada di dalam jar ini, jar The Living Quran ini. Isinya ada 100 ayat pilihan. Semoga menjadi jawaban untuk hari ini dan semuanya yang tadi bertanya dan menuliskan permasalahannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Masya Allah. Masya Allah. Quran surah Nuh ayat 10 sampai 11. Quran Nggak surah usah diikutin saya ngomong. Ini saya nyampaikan, jangan diikutin lagi ya. Quran surah Nuh ayat 10 sampai 11. Surat keberapa Ustazah? Surah Nuh. Ya surat yang keberapa surat Nuh itu Ustazah? Surah yang ke saya ini juga nah bentar ya. Menurut intinya nanti sambil dicari ya. Mudah-mudahan sambil ini. Tapi saya kejar waktu. Ayat surat Surah ke ke-71. Surah ke-71. surat ke-71. Iya. Izin boleh dimatiin Alhamdulillah. dulu ininya. Terima kasih. Mic-nya Kak Gelis biar bisa fokus ke kamera dulu. Oke. Izin ya. Supaya semuanya bisa fokus dulu ya. Oke. Surah Nuh, surah ke-71 ayat 10 sampai 11. Lalu aku berkata kepada mereka. Ini pesan buat Karini dan buat semuanya yang sedang menuliskan masalahnya. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Nah, di sini ada insight. Apa itu? Tadabur dari isi Quran. Tadi saya bilang kita tidak bisa mentadaburi semua isi ayat-ayat Quran. Kita butuh orang yang paham. The Living Quran ini ditadaburi langsung oleh Profesor Atoki ahli tadabur Quran dari Mesir. Yang sudah betul-betul diakuratik, akurat isinya semua sanadnya sudah jelas. Ya. Nah, tadi dapat surah Nuh ayat 10 sampai 11 yang isinya adalah mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dari ayat situ saja kita sudah bisa memaknai ketika kita minta ampun kepada Allah, maka Allah pasti akan turunkan hujan yang lebat, rezeki untuk kita. Apa pesannya? Apa insight-nya? Kata Allah, kayak Bunda rasakan ya, ini Allah yang bicara,
pada ayah bunda dititipkan lewat lisannya saya dari ayat Quran yang didapatkan. Aku memahami deritamu, maka mohonlah ampunan dariku. Ketahuilah sempitnya hidupmu karena beban dosa yang kau pikul. What to do atau apa yang harus dikerjakan, perintahnya, buat listing maksiat yang pernah kita lakukan, dan taubati semuanya dengan sholat taubat. Itu ya Karini. Kata Allah, buat Karini dan semuanya, aku memahami deritamu, maka mohonlah ampunan dariku. Ketahuilah sempitnya hidupmu karena beban dosa yang kau pikul. Tugasnya, buat listing maksiat yang pernah kita lakukan dan tobati semuanya dengan sholat taubat. Semakin kita merasa salah, maka insya Allah kita akan semakin soleh. Tapi semakin kita merasa soleh, maka itu tandanya kita semakin salah di hadapan Allah. Bismillah ya Bunda. Saya ambilin satu lagi. Pesan buat Karini dan buat semuanya. Nanti yang Bang Faris juga saya ambilin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya. Surah Al-Kahfi. Surah ke-18 ayat 10. Surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 10. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat dan sempurnakanlah petunjuk dari sisimu. Tadi kita minta apa, Bunda? Tadi kita minta apa ya, Bunda? Abang kakak minta petunjuk, minta dituntun, agar kita nggak salah jalan, agar kita nggak jauh lagi mainnya, agar kita selalu digenggam sama Allah. Dan Allah jawab. Malam hari ini Allah bilang, wahai, di surah Al-Kahfi Allah pesankan, wahai Tuhan kami berikanlah rahmat dan sempurnakanlah petunjuk dari sisimu. Kata Allah, mintalah aku tuntun. Aku tahu jalan yang bahkan kamu tidak sangka. Aku tahu jalan yang bahkan kamu tidak sangka. Kadang kita sok tahu ya Bunda. Kita merasa paling tahu dengan masalah kita. Lupa minta tuntun sama Allah. Lupa minta tuntun sama Allah. Ambil waktu 3 menit hari ini hanya untuk memohon bimbingan darinya. Kayak Bunda nanti sebelum tidur, ambil waktu 3 menit, doa benar-benar ya Allah. Hamba benar-benar minta tuntun sama Engkau ya Allah. Agar hamba tidak salah mengambil keputusan. Itu ya. Hari ini terjawab? Relate? Siapa yang ngerasa relate jawabannya dari ayat-ayat yang didapatkan, katakan saya, silakan dari chatnya saja. Yang ngerasa relate malam hari ini dengan 2 ayat ini. Surah Nuh dan Surah Al-Kahfi. Jawab. Baik. Berikutnya Bang Faris ya. Bang Faris boleh dihidupin mic-nya. Di Sukabumi ya. Bang Faris. Iya, Bu. Boleh. Saya bertanya mau nanya apa sama Allah. Butuh jawaban apa dari Allah? Itu jawaban, Bu. Lagi hilang arah nih, Bu. Lagi hilang arah. Kemana Iya, arah? tahu. Udah Allah. nikah? Belum, Bun. Belum. Sekarang kerja? Ya, enggak, masih nganggur. Masih nganggur? Iya, Masya Allah. Tahu informasi Zoom ini dari mana? dari Ustadz Ihsan. Kenapa? Dari Ustadz Ihsan. Dari Ustadz Ihsan. Tahu Zoom-nya dari mana? Status Ustadz Ihsan. Oh, dari Ustadz Instagram Ustadz Inis gitu. Ihsan. Masya Allah. Baik. Jadi mau
Jadi mau nanya sama Allah, butuh jawaban, butuh arah, butuh petunjuk gitu ya. Itu benar. Benar ya? Itu ya. Yang lagi ngerasa hilang arah dan jauh dari Allah, katakan saya. Agar ini mewakili jawaban juga dari Bang Faris dan buat semuanya. Coba katakan saya yang ngerasa jauh dari Allah, ngerasa hilang arah, ngerasa tidak tahu harus bagaimana. Katakan saya. Sudah? Baik. Kita doa sama-sama ya. Bang Faris boleh sambil lirih saja, tidak perlu dicetuskan, lirih di mulutnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain boleh ikutin saya dalam lirihnya. Ya Allah, malam hari ini hamba memohon kepadamu. Ya Allah, hamba merasa sedang hilang arah. Jauh darimu ya. Pengen pulang, pengen kembali. Tapi nggak tahu mulainya dari mana. Tapi bingung harus bagaimana ya. Apakah masih ada penerimaan darimu untukku? Masihkah berkenan kau menerima diri ini ya Allah? Tolong jawab ya Allah. Tolong bicara pada hamba. Hamba yang meninggalkanmu. Tapi engkau tidak pernah tinggalkan hamba. Engkau maha tahu ya Allah apa yang hamba butuhkan. Pekerjaan, rezeki, semuanya. Tolong kasih tahu hamba ya Allah. Tolong bicara pada hamba ya Rabbi. Semuanya yang rasa butuh silakan ulangi. Tolong bicara pada hamba ya Allah. Hadir ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin mewakili Bang Faris dan juga semuanya. Bismillah. Keren sih. Quran Surah Al-Qasas ayat 31. Isinya, dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala tongkat itu menjadi ular, Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular gesit. Saya mau bertanya, ada yang bisa memahami nggak arti ayat ini? Dan lemparkanlah tongkatmu, maka tatkala tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular yang gesit. Ya. Mungkin kita butuh seseorang yang paham untuk memaknai arti dan ayat itu. Masya Allahnya, wasilah The Living Quran ini kita kebantu untuk bisa memaknainya. Ini yang Bang Faris dan juga buat semuanya. Artinya, maksudnya adalah langkahkan kakimu, selebihnya biar aku yang bukakan jalan tak terduga untuk. Langkahkan kakimu, selebihnya biar aku yang bukakan jalan tak terduga untuk. Bang Faris dan semuanya, ambil satu aksi kecil menuju impianmu hari ini, walau terasa belum sempurna. Ambil satu aksi kecil hari ini menuju impianmu, walau terasa belum sempurna. Oke, saya ambil satu lagi supaya adil tadi sama dua-dua. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak di sini yang pernah merasa, Bang Faris pernah ngerasa gini nggak?
Allah mau nggak ya tolong aku? Pernah ngerasa Pernah, gitu, Bun. Pernah. Bang Farid? Pernah, Bun. Pernah ngerasa, kapan terakhir kali ngerasa, apa mungkin ya Allah lupa dan tinggalin aku? Mungkin akhir-akhir ini, Bun. Akhir-akhir ini pernah ngerasa seperti itu. Ya. Ini pesannya buat Bang Faris. Surah Maryam ayat 64. Dan tidaklah Tuhanmu lupa kepadamu. Nah, Insight-nya, namamu tidak pernah lepas dari catatanku. Bahkan saat kamu merasa dilupakan. Peluk dirimu sendiri hari ini. Ingatkan, aku berharga karena Allah ingat aku. Peluk dirimu hari ini dan ingatkan, aku berharga karena Allah ingat. Jadi Allah tuh nggak pernah lupa sama kita. Kita yang lupa sama Allah. Ketika waktu ini nanti langsung dikerjakan, ambil satu aksi kecil menuju impianmu, apapun itu, mungkin sedekah kecil, ya kan, misalnya nanti pada saat Kak ngajakin yuk sedekah bantu Masjid Al-Arab atau ngajak sedekah ke Palestina untuk teman-teman Palestina, hanya kecil, mungkin 5.000, 10.000, tapi niatkan itu untuk menuju impian, sekecil apapun itu. Kemudian mungkin kalau ada usaha di depan mata, mau mulai dari hal yang kecil, lakukan. Ambil satu aksi kecil kata Allah untuk menuju impian dunia, ikhtiar langit, dan ikhtiar bumi. Ya, Bismillah ya Bang Faris. Bismillah, Bunda. Gimana rasanya? Merinding, Bunda. Merinding, Masya Allah. Bunda. Wah, Sedih nggak ngerasa bahwa Allah itu benar-benar ada buat kita? sedih, Bun. Izin saya mewakili semua pertanyaan buat Ayah Bunda. Terima kasih Bang Faris ya. Karena kita waktunya terbatas. Di sini banyak sekali yang chat. Chatnya isinya tentang hutang, tentang anak, tentang cicilan, tentang apapun itu. Boleh saya wakili semuanya untuk ngambil semua pertanyaan yang ada di hati Ayah Bunda, boleh? Sebelum kita lanjutin, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong tuntun tangan hamba ya Allah untuk menemukan jawaban darimu dari segala pertanyaan hati saudara-saudara hamba yang ada di Zoom ini ya Allah. Berilah jawaban kepada mereka, kabar gembira, petunjuk, agar mereka semangat ya Allah. Agar mereka yakin bahwa Engkau pasti ada bersama mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil ya. Ya Allah. Surah Ibrahim ayat ke-7, surah 14 ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyatakan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Itu pesan pertama dari Allah. Syukurmu hari ini, insight-nya, syukurmu hari ini akan membuka langit keajaiban yang lebih besar dari yang kau minta. Ucapkan 3 hal yang kamu syukuri dengan lisan dan hati. Praktek sekarang ya. Ayo Bunda praktek sekarang, gambarkan hal yang paling disyukuri hari ini. Langsung praktekkan. Karena 3 hal yang disyukuri inilah nanti insya Allah akan membuka keajaiban lebih besar dari yang kita minta. Bukan keluhan. Ayo langsung praktek yuk. 3 hal aja. Masya Allah, masih sehat dan bernafas. Beriman. Ada iman. Diizinkan di Zoom ini ikut. Rasakan, kalau bisa pada saat membayangkan rasa syukur itu membuat benar-benar menangis. Apa tuh? Anak yang masih sehat. Yang punya masalah utang. Mau ditukar. Utangnya malam hari ini lunas, tapi anaknya sakit keras. Ada yang mau?
Masya Allah. Iya, ketemu anak, anaknya sehat. Atau mau ditukar kesetiaan suaminya, kebaikan suaminya. Utang lunas tapi suaminya diambil orang, mau? Enggak kan? Tidak ada yang nangis seperti itu. Ya, Masya Allah. Masih dikelilingi orang yang baik. Dan satu terakhir saya ambil. Nih, ini statement closing dari Allah. Jawaban dari Allah atas segala pertanyaan hati, hutang segala-galanya. Tadi Allah bilang pertama harus syukur. Tahu apa syukur? Ketika kita bersyukur, Allah akan membukakan jalan keluar. Dan berikutnya, ayat yang baru saya bahas tadi pada saat pembukaan. Hebat closingnya Allah. Surah At-Tolak ayat 3. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupkan keperluannya. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupkan keperluannya. Syukur bentuk tawakal kita kepada Allah. Ketika kita bersyukur, maka kita tidak akan sibuk dengan keluhan. Kita akan terus bergerak karena rasa syukur kita. Kata Allah, siapa yang bertawakal kepadaku, kepada Allah, maka dia akan mencukupkan keperluannya. Statement closing dari Allah. Buat semua yang punya masalah hutang. Buat semua yang punya masalah hutang. Buat semua yang punya masalah yang dituliskan tadi. Pesan dari Allah, aku tidak akan membiarkanmu berjuang sendiri. Tawakalmu adalah pintu datangnya pertolongan. Allahu Akbar. Siapa yang nangis dapat pesan ini? Saya aja nangis kok. Beneran. Ngerasa banget Allah tuh hadir loh. Malam hari ini bareng kita. Ngejawab semua pertanyaan kita. Tidak sedetik pun Allah ninggalin kita, Bunda, malam hari ini. Ya, dan perintahnya hari ini, pasrahkan semua urusanmu setelah berusaha maksimal. Jangan panik. Hari ini, pasrahkan semua urusanmu setelah berusaha maksimal. Dan jangan panik. Masuk saya, Bunda. Ini juga pesan buat saya. Merasa hari ini sudah berusaha maksimal dari pagi sampai malam hari ini. Dakwah, galin anak-anak di rumah. Punya impian besar. Yakin bahwa Allah pasti akan tolong. Kita gelis, kadang ninggalin anak. Beliau jadi itu leader. Bro, itu pasti sebuah perjuangan besar. Ya, ya, pasti baik banget. Kata Allah, aku tidak biar berjuang sendiri. Tawakal adalah pintu datang yang pertolongan. Hari ini, pasrahkan semua urusanmu setelah berusaha maksimal. Jangan panik. Ini closing statement dari Allah buat kita. Siapa yang ngerasa benar-benar dipeluk sama Allah malam hari ini? Katakan saya. Yang benar-benar ngerasa Allah bicara. Insya Allah. Saya juga tuh. Insya Allah ya. Baik. Ya, Bunda yang dirahmati Allah. Ini namanya the living Quran. Merasa Allah jawab doa hari ini. Ini namanya the living Quran. Di dalam ini ada 100 kertas yang isinya ayat-ayat Quran. Yang isinya apa? Ayat-ayat Quran. Masya Allah, ingin pulang. Iya, Bapak. Bismillah, Insya Allah. Kita minta tiap hari buat dituntun sama Allah.
nggak semuanya. Malam hari ini tadi yang masuk ada 80 orang. Sekarang sisa 80 orang lebih. Sekarang sisa 81 orang. Ini yang dipilih sama Allah untuk bicara sama, untuk Allah bicara sama dia hari ini. Untuk Allah peluk malam hari ini. Tadi saya bilang tidak semua kita bisa memahami makna Quran. Kita butuh dibantu kita butuh dibantu oleh ustadz, oleh ulama. Pertanyaannya ustadz dan ulama tidak selalu hadir dekat kita. Maka The Living Quran ini adalah salah satu yang dihadirkan Allah. Dan saya kerasa kebantu banget setiap hari. Bunda setiap bangun tidur, buka ini. Habis sholat subuh, buka ini. Habis tahajud, buka ini. Apa yang saya rasakan? Yang saya rasakan adalah Allah bicara sama saya. Dan Allah tidak membiarkan saya berprasangka buruk setiap hari. Karena selalu yakin Allah hadir. Allah ada. Tadi Allah closing kita dengan satu ayat indah surah At-Tolak ayat 3. Allah bilang, siapa yang bertawakal, aku tolong. Jangan pernah nyerah. Gak boleh nyerah. Ya, alhamdulillah, jar ini juga banyak membantu orang-orang yang niatnya mau bunuh diri. Tidak jadi. Karena yakin bahwa Allah tuh ada buat dia. Cuman dia yang selama ini gak paham Allah bicara apa. Sekarang, boleh lanjutkan Kak Glis slide-nya. Kita lihat ya. Terasa banget ya dipeluk sama Allah malam hari ini. Nanti kalau mau tidur udah dalam keadaan tersenyum, ngerasa Allah hadir, ngerasa Allah bicara sama kita. Nah, ini dia The Living Quran. The Living Quran adalah produk spiritual yang berisi ratusan lembar ayat pilihan dari Al-Quran. Makna dari ayat tersebut, ada panduan apa yang harus dilakukan. Kayak tadi kita disuruh apa? Disuruh menyerahkan diri, disuruh tawakal kepada Allah. Ya. Kemudian selanjutnya Kak Gelis, boleh? Nah, ini adalah jurnal spiritualmu yang dimulai dari sini. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Insya Allah nanti di sini akan ada program 40 hari hidup bersama Al-Quran. Ketika kita hidup dan menghidupi Al-Quran dalam kehidupan, maka Allah pun tidak biarkan kita mati dalam kesendirian, kita sendirian menghadapi semua masalah. Malam hari ini aja, Ayah Bunda baru bicara tadi. Baru bicara tadi, apa namanya? Ya Allah pengen pulang, ya Allah pengen kembali, ya Allah pengen balik, ya Allah. Allah sudah jawab. Masya Allah kan. Nah, terus nanti ada panduan menulisnya, ada jurnalnya, semuanya di sini. Ya. Oke, lanjut. Yang pengen punya, nanti saya mimin. Nah, ini ada 5. Tadi yang kita buka miracle. Bagi yang pengen merasakan keajaiban Quran, jatuh cinta sama Quran, istiqomah, one day one juz, istiqomah ngafal Quran, anak-anaknya mungkin yang mondok, anak-anaknya sedang berjuang ngafal Quran, kita yang berjuang untuk istiqomah baca Quran, biar semangat, itu ada namanya jar hufaz. Buat yang pengen hatinya pulih, lagi marah, kecewa, jenuh, takut, bahagia atau apapun itu, merasa kehilangan, belum bisa memaafkan semuanya, itu ada jarnya namanya healing. Bagi yang mungkin pengen punya keajaiban hidup, tadi jar yang ayat-ayat tadi yang saya bacakan itu, yang saya cabutkan buat Ayah Bunda, itu jar miracle. Kemudian untuk pasangan menikah, yang ingin atau siap menikah, yang punya masalah rumah tangga, yang bingung bagaimana untuk bicara pada pasangannya, yang selama ini komunikasi dengan pasangannya kurang baik, itu ada di jar merit. Dan yang terakhir, pengen jadi orang tua yang Allah ridhoi, selama ini kurang sabar sama anak, nggak tahu ngadepin anak nggak mau nurut, anak nggak mau ini, itu ada di jar parenting. Nah, sekarang kita tanya, berapa
Tadi siapa yang pengen punya jar The Living Quran ini di rumahnya? Katakan saya. Yang pengen punya dulu. Saya nggak bilang yang pengen beli, yang pengen punya dulu. Siapa aja? Coba. Yang pengen punya lima-limanya, yang pengen punya satu, dua, terus siapa? Saya pengen lima kamera, saya pengen satu, pengen dua, pengen tiga, silakan. Masya Allah. Bunda, ini jar kalau kata eh Kak Glis bisa puterin videonya Ustadz Abdul Somad nggak? Yang tadi kakak kirim. Boleh ya? Kita putar videonya Ustadz Abdul Somad sebelum saya ngasih tahu gimana cara memilikinya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kotak bukan sembarang kotak. Ya, memang bukan kotak sembarangan. Isinya adalah ayat-ayat Al-Quran. Apa kira-kira ayat yang kita pilih? Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Maryam ayat 64. Wa makana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhanmu lupa. Jadi Allah nggak pernah lupa sama kita. Jadi jangan pernah merasa aku sedang galau nih, rasanya ditinggalkan Tuhan. Kau aja yang meninggalkan Allah. Nah, jadi supaya apapun kondisi keadaan yang sedang saya jalani, Allah tidak pernah meninggalkan saya, Allah tidak pernah melupakan saya. Maka saya mesti selalu mengingat Allah SWT. Namamu tidak pernah lepas dari catatanku, bahkan saat kamu merasa dilupakan. Perlu dirimu sendiri hari ini, ingatkan aku berharga karena Allah ingat. Kira-kira dia ingat nggak ya sama aku? Dia selalu ingat. Makan bakso di rumah Wawit, so sweet. Ini bukan wajib lagi, ini fardhu ain. Daripada orang main gadget, buka yang macam-macam, gadgetnya yang islami, yang bermanfaat, bagus. Apalagi ada channel di situ namanya Ustadz Abdul Somad Official. Luar biasa ini, memiliki, saya sangat support. Saya sudah ada di rumah. Kamu kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dan kalau misalnya bunda-bunda mau tahu banyak sekali keajaiban mereka yang memiliki jar ini, mempraktekkan ayat-ayat Quran ketika dapat perintah-perintah ringan, sekedar tersenyum, sekedar perintahnya itu kadang tersenyumlah hari ini, awalilah dengan senyuman hari ini. Ya, kalau misalnya ada salah satu pengusaha di Bandung, dia dalam kondisi belum bisa memaafkan orang yang menyakitinya, 3 hari konsul sama kita, coba dihidupkan, coba maafkan, coba dia terus dapat ayat tentang memaafkan, disuruh merilis dan memaafkan. Beliau pengusaha umroh, alhamdulillah dengan izin Allah, hari ketiga beliau dikasih Allah rezeki closing 1.200 jemaah umroh. Begitu ketika kita menghidupkan ayat-ayat Quran. Baik, kita boleh ke slide berikutnya, Kak Gelis, silahkan. Nah, The Living Quran ini mahal bagi orang yang tidak butuh. Ini ayat-ayatnya boleh lihat. Ini apanya? Ada hufaz. Next lagi Kak Gelis boleh. Terus boleh lanjut lagi. Punya perasaan takut. Nah, oke lanjut. Boleh. Nah, ini dia kelebihannya dibandingkan dengan yang ada. Tadi boleh buat sendiri nggak Bunda jarnya? Jangan, karena itu belum tentu disanatkan. Ini ayat Al-Qurannya beda dengan yang dijual di marketplace di luar sana, karena di sini ada ayat tematik series ya, yang tahu mana untuk merit, mana untuk parenting. Kemudian insight-nya itu yang kita penting. Kenapa? Karena kita nggak bisa memahami semua ayat-ayat Quran. Kemudian langkah praktek ayatnya harus ngapain tadi, disuruh memaafkan, disuruh langsung baca istighfar, disuruh baca apa aja. Nah, kemasannya bagus, di-approve oleh guru besar studi Quran dari Mesir, Profesor At-Toki. Dibimbing komunitas, nanti akan saya bantu dampingi bersama Kak Gelis nantinya, dan Ustaz Ihsan mungkin ada jurnal prakteknya juga ya. Oke, boleh Kak Gelis. Gimana kamera cara dapetinnya? Gimana Kak Gelis cara dapetinnya?
harganya lumayan mahal. Yalah, kita menghadirkan Allah. Kan kita bukan menghadirkan artis. Artis saja diundang mahal, Bunda. Nih, nggak apa-apa. Next, lanjut. Lanjut, Kak Glis. Lanjut lagi. Ini dia Profesor Toki. Gak apa-apa, lanjut aja. Tadi udah ada dari Ustadz Abdul Somad. Nah, ini dia yang ngapain sanatnya. Profesor Dr. Ahmad Toki. Beliau ahli tadabur Quran, tafsir tadabur Quran, Balaghat Quraniyah Internasional. Siapakah beliau? Istri beliau sama istrinya Uwas kakak adik. Jadi beliau ini istrinya sama-sama kakak adik. Jadi Masya Allah ya. Jadi bukan orang sembarangan. Lanjut. Silakan. Nah ini kalau ada suaranya boleh. Tapi kalau macet-macet nggak usah. Daripada nanti nggak nyaman denger. Atau jangan macet-macet aja. Kalau suaranya jelas, kita lanjut. Kalau lanjut aja, Kak Glis lanjut aja. Nggak usah lagi. Nah ini tadi saya bilang Bang Iqbal, yang dia dapetin 1.200 jemaah. Lanjut aja lagi Kak Gelis, nggak apa-apa. Nah, saya dari Bandung. Macet mata soalnya kan suaranya. Yang dirasakan Nah, ini kalau sama Allah lewat Menceritakan ya, saya lebih tenang. Kalau sebelum ini kan saya kayak masih ada nggak ridho, protes, itu gitu. Jadi suami ada rasa gitu. ini dia protes, dia nggak terima. Suaminya itu susah disuruh sholat. Kalau diajakin sholat marah. Akhirnya saya suruh ambil jar merit. Kesannya luar biasa semua buat beliau. Boleh sendiri. Kamu harus kembali pada Allah, pada Allah yang kasih jalan, yang kan kamu tidak boleh mengeluh, kamu harus. Jadi memang Masya Allah. kebantu tenangnya, Ya. kebantu ridhonya, ikhlasnya. Kebantu tenang, ridho, dan ininya. Lanjut Kak Gelis. Boleh di next kan. Ayah bunda, sesuatu yang tidak bisa kita beli di dunia ini namanya ketenangan. Kalau ketenangan itu bisa dibeli, tidak ada orang kaya di luar sana bunuh diri. Bukan lingkungan yang Tidak ada orang kaya di luar sana bunuh diri. Ya. Boleh next Kak Gelis? 5 menit kita selesaikan. Kakak saran saya jangan live dulu. Nah, pengen punya The Living Quran tapi belum punya uang. Ada harga yang harus dibahas. Ada. Kalau pengen punya memang kita beli. Tapi untuk apa uangnya? Uangnya adalah untuk biaya produksinya. Biaya produksi, biaya jarnya. Yang melipat kertas-kertas ini adalah para santri dan para penghafal Quran. Yang dipastikan mereka sudah berwudu. Mereka sudah berwudu, mereka sambil murojaah, dikerjain oleh para santri dan penghafal Quran. Jadi biaya produksi yang dikeluarkan itulah yang kita bayar. Ya, nah pengen punya The Living Quran tapi belum punya uang, pengen punya The Living Quran tapi kok harganya mahal. Saya bilang tadi harganya mahal kan? Next, boleh lanjut Kak Gelis, kita kejar waktu nggak apa-apa. The Living Quran akan mahal ketika The Living Quran akan mahal ketika kamu merasa belum butuh sama Al-Quran. Kedua, kamu merasa tidak butuh pertolongan Allah. Ketiga, kamu menganggap Al-Quran itu belum penting dalam hidup. Dan keempat, ketika dibandingkan dengan uang untuk ngopi, nongkrong, atau beli hal-hal yang nggak penting, ternyata hati lebih ringan ngeluarinnya daripada untuk Allah. Next, The Living Quran akan terlihat murah ketika karena Al-Quran, The Living Quran ini bisa jadi penuntun hidup seumur hidup agar selalu dekat dengan Al-Quran. Nanti pada saat buka The Living Quran-nya, siapkan musabnya. Dapat ayatnya, buka musabnya. Baca ayat Al-Qurannya, baca artinya. Lihat insight-nya. Oh, ternyata pesannya untukku seperti ini. Tanpa disadari, setiap hari kita menghidupi Al-Quran dalam kehidupan kita. Kita dituntun sama Allah setiap hari. Kedua, menjadi wasilah datangnya keajaiban dan pertolongan Allah. Ada ribuan orang yang merasakan keajaiban pertolongan itu. Kalau nanti bergabung di 40 hari bersama saya, nanti akan saya kirimkan testimoni orang-orang. Ada ribuan testimoninya. Nah, karena dengan menghidupkan Al-Quran dalam keseharian, Allah akan selalu membantumu dalam kehidupan. Dan karena The Living Quran ini bukan hanya bisa dipakai seumur hidup, tapi juga bisa diwariskan. Terjadi sesuatu atas diri kita, ini jar The Living Quran bisa diwariskan. Ya, bisa diwariskan ya Bunda, jarnya. Masya Allah. Oke. Next, kalau begitu
Berapa dong harganya Bunda Mira? Harganya 2.150.000. Ada tadi yang mau beli 5? Ini loh harganya 215.000. Ya, kalau pengen punya jarnya sama bukunya. Bukunya wajib. Tapi Bunda Mira kalau pengen punya 5 jar, satu buku, berarti 150.000 kali 5. Ya, tambah jarnya. Malam hari ini Kak Gelis mau kasih hadiah katanya. Nanti biar beliau yang langsung menyampaikannya. Apa hadiah bagi orang yang langsung malam hari ini eksekusi. Jadi harganya 215.000. Kalau untuk satu jar dan satu buku, nambah 4 jar. Oh, ada yang sudah beli dua lagi masih OTW. Masya Allah, Bunda. Selamat praktek berpelukan sama Allah ya, Bunda Susi nanti ya. Mahal ya? Mahal. Buat yang nggak butuh sama Allah, saya bilang mahal. Tapi hari ini, saat Bunda praktek nantinya, luar biasa keajaiban. Malam hari ini, saya ngambilin aja udah mulai tenang. Apalagi kalau ngambil sendiri setiap habis sholat. Ya, oke, next. Selanjutnya, ada lagi Kak Glis? Nah, sampai di sini mungkin nanti ada yang mau jadi sampai sini aja ya slide kita ya Kak Glis. Nah, mungkin nanti pengen ada yang jadi reseller silakan, mau ambil 5 langsung silakan. Kita buka kesempatan buat ayah bunda yang mungkin pengen nawarin ke temennya, saudaranya, silakan gitu loh ya. Jadi kalau ada yang mau jadi reseller, berapa dapat harganya? Harganya dari 215 menjadi 195.000. Syaratnya beli 5 jar dan beli 5 buku jurnalnya. Silahkan nanti disuruh ke orang-orang untuk praktek langsung jar. Nggak perlu banyak ngomong, suruh dia buka aja jar itu. Mereka akan merasakan keajaiban. Masya Allah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti mungkin ada tanya jawab yang ingin tahu tentang lebih jauh tentang dalil Quran dan bagaimana memaknai dalil Quran. Mungkin itu dulu Kak Gelis. Silakan saya kembalikan ke Kak Gelis. Mungkin ada yang ingin bertanya atau apa saja, silakan. Baik, syukron Kak Mira. Alhamdulillah ya. Masya Allah sekali materi malam hari ini. Kerasa banget dipeluk Allahnya gitu ya. Dan dapat banyak sekali jawaban dari setiap permasalahan-permasalahan kita. Maka jadi yang seperti saya sampaikan di awal, sebenarnya apapun yang terjadi dalam hidup kita itu semuanya ada. Sudah Allah siapkan jawabannya. Cuman kita yang nggak paham gitu. Kita yang nggak ngerti. Dan kita itu butuh pembimbing. Bayangkan ayah bunda abang kakak, sekelas Rasulullah aja itu punya mentor, punya pembimbing. Siapa? Malaikat Jibril, ya kan? Pembimbingnya, mentornya. Jadi apalagi kita yang manusia biasa ini, yang kalau kita baca nggak akan bisa dapat jawaban. Tadi banyak yang bingung. Maksudnya apa ya Kak Mira gitu. Nah ternyata di Living Quran ini membantu untuk ayah bunda abang kakak ingin lebih memahami, terus ingin lebih lagi paham dan langsung aplikasikan dari Quran itu sehingga nanti bisa menghidupkan Al-Quran. Kak Gelis Nah, izin, boleh dicatat nomor HP Kak Gelis di situ agar kalau ada yang mau langsung chat Kak Gelis. oh iya, sudah di kolom chat itu nomor saya ya, ayah bunda Nah, bang kakak. langsung Nah, ke Kak Gelis ya. tadi kata Bunda Mira, bagi siapapun yang pengen eksekusi nih malam ini, nah jadi kebaikan itu jangan ditunda-tunda ya Bunda ya. Yang Apa nih pengen Kak eksekusi, Gelis, promo dari Kak Gelis malam hari ini? Bagi yang langsung malam hari ini juga eksekusi. nah, jadi karena saya juragan emas, Masya Allah. jadi khusus yang langsung eksekusi malam ini kita kasih hadiah tambahannya logam mulia 24 karat. Nah, Masya ukurannya Allah. yang harganya murah-murah aja, tapi bisa untuk ya nambah-nambah tabungan lah ya. Nah, jadi siapapun yang order malam hari ini, mau order 1, 2, 3, 4, 5, berkelipatan nanti kita kasih hadiah tambahannya emas. Jadi makin dekat dengan Quran, juga makin bertambah tabungannya. Jadi kata suaminya nanti, pinter banget nih istri saya nih, gitu kan. Beli Quran, makin dekat dengan Quran, makin dekat dengan Allah. Nambah juga tabungannya. Masya Allah. Betul, betul, betul. Ya. Mungkin Gitu ada yang ya. ingin bertanya Kak Gelis, boleh kita kasih waktu Boleh ya. kita buka 2 pertanyaan ya nih, mumpung masih ada Bunda Mira yang ingin bertanya, silahkan boleh. Tapi yang buka kamera aja ya, karena kita akan memprioritaskan teman-teman yang belajar malam hari ini dengan full. Ada yang mau bertanya, boleh angkat tangannya, nanti kita izinkan berbicara.
Kak Ada? Fitria. Kak Fitria mau nanya. Doni. Ya, mana dia suaranya? Nggak ada suaranya. Sayang banget ya, padahal Boleh malam hari langsung aja. ya. Tapi tidak bertanya. Ada Sayang itu. banget. Saya pengen nanya, cuma saya MC. Ada yang mau nanya tuh Kak. Boleh Kak Doni. langsung ini Ustadz ya Iya. pertanyaannya. Pak Doni. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Doni. Ya, salam kenal buat semua. Ini saya Doni dari Bekasi. Mhm. Saya izin bertanya, itu tadi yang dijual itu fungsinya buat apa? Karena saya belum paham. Mohon dijelaskan. Pak Doni baru masuk. Enggak, saya udah dari awal untuk ngikutin. Cuman jadi gini loh, saya itu kan memang untuk baca Quran saya belum bisa. Saya jujur Ya, nggak apa-apa, saya nggak malu. Memang saya belum bisa. ya. Nah, saya bingung itu nanti saya harus bagaimana memakainya, cara prakteknya bagaimana gitu. Oke. Nah, saya langsung jawab boleh? Boleh ya. silakan. Jadi ini sebenarnya sangat ngebantu buat teman-teman yang belum fasih membaca Al-Quran. Mungkin nanti Pak Doni boleh pelan-pelan panggil guru ngaji, belajar walaupun dari Iqro 1, Iqro 2, paling nggak Allah melihat ikhtiar kita ya Pak Doni ya. Biar nanti belajar, nggak apa-apa, nggak usah malu kan Pak Doni ngakui aja di sini nggak malu, apalagi cuma belajar. Nanti mulai, sekarang udah mulai belajar belum Pak Doninya? Waktu itu saya udah belajar sebenarnya udah mau masuk Iqra 6, cuman terhenti. Diulang aja lagi. Saya pernah 10 tahun meninggalkan Quran. Dan akhirnya saya ulang lagi dari Iqra 1 Pak Doni. Padahal saya sudah bisa baca Quran. Lupa Baik. saya ayat Quran. Nah, separah itu kan memang kan kita ketika khatam Allah, hati kita ditutup sama Allah, jadi Pak Doni nggak usah ragu. Nah, Baik. jadi Pak Doni, ini Pak Doni awali dengan doa terlebih dahulu. Jadi nanti pada saat Pak Doni mau makainya, Pak Doni berdoa, ya Allah, hamba memohon kepadamu, tolong tuntun hamba ya Rob. Berilah hamba petunjuk, berilah nanti kalau misalnya di dalam grup, saya akan kasih kirimkan bagaimana cara berdoanya. Ya, nah sudah gitu, Pak Doni ambil nih, buka, rasakan tangan itu dituntun sama Allah. Boleh bukanya habis sholat subuh, atau habis sholat tahajud, sholat duha, silakan. Waktu terbaik atau kapanpun Pak Doni butuh petunjuk dari Allah. Ya, ini bisa dibawa kemanapun, bisa diapain, taruh dalam tas, tambahkan kalau bisa, selalu ada. Saya malah di mobil ada, di rumah ada, di kantor ada, sampai 3 tempat. Karena saya selalu butuh kapanpun petunjuk dari Allah. Ya, nah kemudian ambil, Pak Doni boleh pilih Bismillah, baca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ambil. Nah, ketika ambil, baca aja langsung, di sini ada tulisannya bahasa Indonesia kok. Langsung artinya, surah Al-Insyirah ayat 6. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Pak Doni, kata Allah untuk Pak Doni. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini ayatnya saya ambil ini tadi nih. Nah, apa kata Allah? Kamu tidak sendiri. Aku sisipkan kemudahan di antara tiap ujian. Nah, ini dia kan. Tapi mohon maaf saya potong. Ya. Itu yang Ustazah ambil itu ya situasi saya sekarang. Oh, Masya Allah. Ya, Iya, itu sama situasi maha saya. hebat. Nah, nih kata Allah, kamu tidak sendiri. Aku sisipkan kemudahan di antara tiap ujian. Ya, what to do? Coba cari minimal satu nikmat tersembunyi dari masalah yang sedang kamu alami. Coba cari satu nikmat tersembunyi dari satu masalah yang sedang kamu alami. Alhamdulillah nikmatnya kalau menurut saya dalam malam hari ini, Pak Doni dijawab sama Allah langsung pertanyaan hatinya. Itu nikmat yang luar biasa kan? Iya, Wah, benar-benar. langsung terharu kan, Mbak? Nah, jadi meskipun nanti kalau saran saya, Bapak boleh punya jar hufaz juga. Agar Bapak lebih semangat nanti belajar Qur'annya. Ya, semoga ada rezekinya bisa punya jar hufaz juga. Gitu ya. Amin. Jadi biar semangat baca Qur'annya, belajar Qur'annya. Karena biar keajaibannya cepat datang. Gitu ya, Pak Ya. Doni ya. Ya, terima kasih Ustazah.
Sama-sama. Bismillah. Oke. Ya, sama-sama. Baik, lanjut Kak Gelis. Mungkin satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi, Bunda-bunda, ayah, abang kakak, silahkan. Mungkin ada yang mau bertanya, nggak usah malu-malu. Insya Allah Iya. malam ini kita udah kayak keluarga ya Bunda ya. Siap. Padahal baru beberapa jam. Nanti kita Relate bersaudara. banget gitu. Nanti dalam grup kita lebih aktif lagi. Kalau masuk dalam grup nanti Ya. pasti ada di sana. Nanti semua yang udah beli akan kita masukkan ke dalam grup khusus, di mana nanti akan dimentoring langsung sama Bunda Mira, terus juga ada Ustadz Ihsan. Nah, jadi nanti bisa semakin dekat dengan Quran. Dan kalau di kita juga ada program ini, Bun, jadi Hafiz Quran. So, Nah, buat yang belum bisa belajar ngaji, itu nanti akan kita kasih musrif-musrifahnya langsung untuk Masya. ngajarin ngaji. Nah, itu Insya Allah. dia. Keren. Programnya keren. Ya, baik. Mungkin nggak ada tuh, udah nggak ada yang mau ini, yang udah pada siapa yang nggak sabaran pengen segera punya The Living Quran-nya, biar malaikat dan Allah melihat, katakan saya. Siapa yang nggak sabaran? Ayo. Kayaknya udah pada nggak sabaran, pengen buka langsung Bunda. Karena memang kalau buka di sini kan kayak sedikit terbuka aibnya ya. Jadi kayak, adalah saya pengen di rumah aja buka sendiri gitu. Boleh. Nah, jadi malam hari ini segera eksekusi. Kalau perlu, jadikan ini hadiah, ini yang punya rezeki ya. Jadikan hadiah untuk orang tuanya, untuk adiknya mungkin yang sedang ada masalah, tetangganya. Jadi kita jadi jalan untuk orang bisa kembali ke Quran, kembali ke Allah gitu ya. Insya Allah Kak teman-teman. Doni, kalau pengen itu ada nama, ada nomor WA-nya Kak Gelis di dalam chat, di dalam kolom chat. Kak Gelis boleh diupdate lagi biar teman-teman Ya, bisa lihat kalau mau pesan langsung ke Kak Gelis ya nanti. Jadi bisa Baik, langsung ke Kak Gelis dan lagi ada hadiah istimewa dari Kak Gelis dapat logam mulia, Masya Allah ya. Jadi baik, silakan baik. mumpung atau kalau memang mau di screenshot aja dulu nomornya Kak Gelis nanti bisa dihubungi. Nah, promo itu berlaku sampai kapan Kak Gelis? Malam hari ini saja. ya malam ini saja. Jadi yang transfer malam ini aja ya. Soalnya besok takut harga emas naik. Iya, 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 iya. Mas naik terus ya. Ya, jadi malam ini aja. Iya, harga So, televisi segera Quran juga bisa eksekusi naik malam besok ini. ya. Iya Kak Gelis ya. Iya. Harga televisi Quran Iya. besok juga naik. Jangan ya, kayaknya Quran Living Jar nggak naik ya harganya ya. Nah, tapi kalau belinya besok, nggak ada bonusnya lagi ya, ya Bunda Bang Kakak. So, kita tunggu nih sampai malam ini kan, ini masih jam berapa sih? Oh, masih jam 10. Sampai jam 11, sampai jam 12, insya Allah masih kita layani kalau masih ada yang mau order malam hari ini. Langsung kirim, insya Allah besok atau Selasa ya, dikirim sama Kak Nurul tuh, adminnya Bunda Mira. Ini orangnya di sini samping saya. Ya, gitu Oke. ya berarti Bunda Mira. Baik, terima kasih buat ayah bunda semuanya yang sudah hadir di Zoom malam hari ini. Saya mohon maaf jika ada penyampaian yang tidak berkenan. Segala yang baik datangnya dari Allah, yang buruk dari diri saya pribadi. Kalau misalnya saya minta maaf, kalau belum bisa dimaafkan, tolong maafkan ya. Dipaksa deh buat maafin saya ya. Takut juga saya di akhirat nanggung ini gitu ya. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di grup 40 Days The Living Quran bersama saya nantinya. Khusus buat yang sudah eksekusi nanti langsung masuk dalam grup. Terima kasih buat Kak Gelis yang sudah memfasilitasi saya untuk bersyiar malam hari ini. Jazakumullah khairan kasiran. Selamat berpelukan sama Allah, satu ayat, satu pelukan. Insya Allah keajaibannya hadir untuk ayah bunda semuanya. Jazakumullah khairan kasiran. Saya izin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron juga buat Bunda Mira. Nah, ya Bunda Bang Kakak, alhamdulillah ya malam hari ini kita dapat banyak sekali. Siapa yang dapat banyak manfaat dan dapat banyak ilmu malam hari ini? Katakan saya. Saya, Masya Allah. Allah. Kak Gelis. Saya juga dapat alhamdulillah. Masya Allah. Nah, jadi ya Bunda Bang Kakak, inilah cara kami untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang kembali ke Quran. Bukan hanya kembali ke Quran itu baca Quran saja, tapi bagaimana caranya bisa memaknai ayatnya, memahami terjemahnya, bahkan sampai
maksud Allah itu step by stepnya itu seperti apa sih? Nah, itu semua insya Allah bisa kita dapatkan dengan adanya Living Quran. Dan pastinya ayah bunda bang kakak yang sudah beli, nanti nggak akan kita biarkan sendiri. Nanti akan kita masukkan ke dalam grup, di mana di grup itu ada saya, ada Bunda Mira, dan ada Ustadz Ihsan. Jadi nanti kalau yang laki-laki bisa konsultasinya dengan Ustadz Ihsan. Kalau yang perempuan bisa konsultasinya dengan Bunda Mira dan dengan saya langsung. Insya Allah rahasia semuanya terjaga karena grup ini kita buat untuk sama-sama mengqurankan Indonesia. Bagaimana teman-teman, ayah bunda, abang kakak bisa kembali mendapatkan ketenangan, keberkahan bersama Al-Quran. Seperti itu ya. Jadi ayah bunda abang kakak yang mau beli atau yang mau menghadiahkan kepada keluarganya, silahkan japri nomor saya atau bisa juga japri ke adminnya masing-masing. Mungkin di sini ada yang dari grup Gerakan Sedekah Subuh, ada yang dari grup Jadi Hafiz Quran, ada yang dari grup reseller atau distributor emas. Nah, nanti silakan japri admin juga bisa, japri saya langsung juga bisa. Tapi khusus yang malam hari ini kita kasih hadiah logam mulia untuk siapapun yang tidak menunda kebaikan untuk kembali ke Al-Quran, insya Allah. Demikian ya malam hari ini ya Bunda. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf pastinya karena saya yang membuka acara ini dan memimpin acara ini pasti banyak salah. Ayah Bunda, kira-kira saya dimaafkan tidak kesalahan-kesalahan saya? Dimaafkan ya kesalahan-kesalahan saya ya, karena kesalahan saya Dimaafkan ini Kak murni dari saya Gelis. pribadi. Kemuliaan, kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti kita bisa berjumpa kembali di kajian-kajian yang penuh inspirasi berikutnya. Stay tune di grup-grup kita. Insya Allah kita akan share terus manfaat-manfaat kajian-kajiannya di sana. Dan untuk yang sudah beli malam hari ini, saya ucapkan barakallah dan selamat datang di keluarga Living Quran. Nah, demikian malam hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup juga dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ya malam hari ini saya bisa tidur dengan tenang karena sudah dimaafkan. Terima kasih bunda-bunda, ayah, abang, kakak semua yang sudah hadir di Zoom malam hari ini. Semoga nanti kita juga bisa bertemu langsung ya, bukan hanya via Zoom, bertemu langsung di Baitullah. Sampai jumpa di Baitullah. Amin ya robbal Amin ya rabbal alamin. alamin. Jazakillah khair Kak Gelis. Sama, sampai jumpa lagi. Terima kasih Bisa langsung chat banyak. aja